Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita bisa melewati sepanjang malam dalam peraduan dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga oleh karena kemenangan-kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri karena Engkau telah mengutus seorang penolong bagi kami, sehingga setiap saat hidup kami dituntun dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita membaca di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tema yang saya berikan pagi hari ini adalah Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ayat yang baru kita baca tadi merupakan ayat paralel dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Puji Tuhan, ada 4 hal yang kita akan lihat pagi hari ini. Yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, bicara tentang pengurapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus diurapi oleh Roh. Nah, jadi pertanyaan, mengapa Yesus harus diurapi? Ya, bukankah dia juga Tuhan? Dan dia memiliki kuasa, ya. Namun kenapa dia harus diurapi? Ya, di dalam Trinitas, ketiga oknum ini bekerja bersama-sama, ya. Tidak terpisah-pisah, tetapi semua Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi Kristus Yesus agar supaya dia dapat melakukan pelayanan dengan pengurapan itu. Nah, demikian kita saat ini sebagai anggota ministry ya, Miracle. Kita harus diurapi oleh Roh Kudus dalam pelayanan kita. Saya percaya kalau Kristus diurapi, kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita diurapi, maka yakinlah bahwa pelayanan kita benar-benar akan dibela oleh Tuhan. Yang kedua, pengurapan Roh Kudus terhadap Yesus, manfaatnya adalah untuk memberitakan Injil, ya, untuk memberitakan Injil. Dikatakan di dalam ayat Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi, Roh Kudus memenuhi Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang terikat, orang-orang yang dibelenggu dengan berbagai macam persoalan hidup. Nah, berita Injil yang disampaikan akan membebaskan mereka-mereka yang terikat. Mengapa? Karena firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Firman itulah yang mengajar, menuntun, membimbing kita. Menyadarkan kita dunia akan dosa. Jadi, kepenuhan Roh Kudus
itu supaya kita dapat beritakan Injil dengan urapan. Yang ketiga adalah pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu berarti kuasa itu akan menggerakkan orang-orang ya agar supaya mereka mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Tanpa pengakuan dosa, maka kita tidak akan diampuni. Itu sebabnya kepada kita semua pada pagi hari ini, mari kita belajar melelahkan hati kita dan minta ampun agar supaya semua bisa berjalan dengan baik. Yang berikut adalah Roh Tuhan memenuhi kita supaya kita dapat melakukan mujizat. Selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus, Yesus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat, ya, mujizat-mujizat, sehingga murid-murid dan saudara-saudaranya bisa menikmati ya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, Roh Tuhan ada padaku supaya aku bisa memiliki sukacita. Orang lain bisa memiliki sukacita. Nah, sukacita yang ada pada kita tidak tergantung dengan kondisi hati kita. Apakah kita disakiti, kita mempunyai masalah, pergumulan, persoalan, cobaan. Sukacita itu tidak mempengaruhi hal-hal itu. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kiranya Tuhan pagi hari ini akan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bisa melayani dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, memberkati semua Community of Miracle dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan menolong, membela semua anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi guru-guru teladan yang luar biasa, anak-anak teladan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak kami yang berhari ulang tahun. Tuhan tolong supaya mereka dipelihara usia mereka. Firman Tuhan katakan bahwa di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kehormatan, kejayaan. Tuhan berkati Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong juga mereka yang sakit Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Segala gangguan-gangguan kuasa kegelapan yang menggugat kehidupan oma-oma Tuhan, Engkau jamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati pengurus Community of Miracle, baik Ibu Shirley yang ada di Swedia maupun kami semua yang ada di Manado, di Indonesia. Tuhan tolong supaya kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak kami yang studi Tuhan, biar mereka boleh menikmati. Jikalau Tuhan mengizinkan mereka harus kuliah ke luar negeri Tuhan, maka Tuhan juga akan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan. Terima kasih profesi semua sahabat-sahabat kami sebagai dokter, bidan, oh Tuhan, sebagai TNI, Polri, Tuhan berkati. Sebagai Tuhan karyawan-karyawan yang bekerja, Tuhan kami percaya bahwa mulai hari ini mereka tidak lagi mencuri tulang, mereka tidak lagi Tuhan melakukan ketidakadilan, tapi segala sesuatu bekerja dengan baik. Karena kami percaya kalau Tuhan yang membuat segala sesuatu indah. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa supaya mereka semua mengalami mujizat dari Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam nama Yesus. Amin.